Kalau bawa Ducati itu harus namanya gila kelihatan sultan ya, gila. Duit itu harus merah-merah kawan-kawan. Nah, harus kelihatan sultanisme ya, jangan sampai kelihatan miskinisme. Hari gini bawa Ducati isi 10.000. Aduh, tolonglah, dikit lah, sombong dikit. Jadi kita tuh harus sombong dikit kawan-kawan, karena kita bawa Ducati ya. Kalau misalkan nggak bawa Ducati tuh, aduh, kayak 10.000 aja deh, udah deh. Mereka tidak tahu. Kayaknya kita buka dulu ya kan. Ya, seperti biasa, Ducati itu harus namanya isi bensin ya kan. Pertamax 10.000. 10.000 ya, Mbak. Maaf. 1 2 3 4 5. Udah berapa, Mbak? Pas ya. Makasih. Sultan menangis lihat ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, ready. Termos, hidup nak. Gila. Halo kawan-kawan, kembali lagi di Blowris. Kita dia YouTuber tidak terkenal. Hello. Welcome back again bersama Blowris tentunya dengan motor barunya. Yeay. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Beda kawan-kawan ya. Beda lu kalau bawa motor hasil dari keringet lu sendiri, Pak. Beda, Pak. Lebih bahagia lu, Pak. Bener aja. Gue aja. Gara-gara lu pada ngehujat gua nih, ketel kodok silma nying-nying. Uang nikah gua pakai lu buat beli motor ini kan. Tapi jangan kasih tahu ya. Ada. Oke. Kawan-kawan kembali lagi di Blowris tentunya. Gimana kabar kalian? Semoga sehat-sehat aja ya, dan semoga aja bisa selalu diberikan rezeki yang melimpah. Amin. Oke, kali ini Blowris lagi bawa si termos ya, alias microwave. Termos bin microwave. Terserah kalian mau ke termos, microwave juga bisa ya. Dan terima kasih juga buat kawan-kawan yang udah komen di Instagram Blowris. Bakal Blowris kasih jawab di video akhir ya, untuk 5 orang yang beruntung ya, bakal gue jawab di akhir video. Dan juga makasih buat salah satu kawan di Instagram ngasih tahu namanya termos aja bang. Thank you, itu keren banget. keren namanya anjay. Gue gak kepikiran termos, kalau lu banting monster anjir. Ada cuma nggak ada N-nya doang. Jadi gue bakal jawab pertanyaan kalian yang mungkin bakal overall gue jawab. Pertanyaan, bang, kenapa lu milih Ducati bang? Bukannya itu motor upgrade ya bang ya? Jadi gini Bor, ceritanya Bor. Gue itu tadinya mau ngambil CBR 600 Minolta yang lama ya, yang lama nih, gambarnya ini nih. Cuma disaraninnya kalau bisa moge itu nyarinya moge yang muda gitu loh. Sedangkan yang CBR 600 Minolta itu CBR itu moge tua. Jadi kemarin mau ngambil itu. Nah katanya itu janganlah gitu, kata abang Randinya atau pemilik dari RNG-nya. Kalau bisa itu kita cari motor itu moge yang muda Ki. Kalau untuk kelas seperti Rizky itu kalau bisa moge muda aja Ki, jangan yang tua-tua. Karena yang tua itu banyak banget perawatannya, terus penyakitnya itu ada aja kalau moge tua. Ya harus siap lah kata dia. Nah gue nanya lah kan, kira-kira yang mana dia yang upgrade? Karena dari gue sendiri Bor, jujur sih Bor, gue nggak paham Bor motor-motor moge yang downgrade sama upgrade. Karena bagi gue itu upgrade semua anjay. Terus gue ditawarin namanya moge Ducati ini ya. Emang sih perawatannya sangat luar biasa lah kawan-kawan ya. Sangat luar biasa. Jadi ya gue juga tapi nggak mau lama-lama cuy naik motor ini, karena nanti juga bakal gue jual lagi. Ini cuma jadi kayak batu loncatan aja bagi gue. Yang penting gue nggak pernah punya Ducati cuy ya. Tapi terlebih dari itu, setidaknya gue apa ya kawan-kawan ya, ngambil motor yang bener-bener rare di Bandar Lampung. Bener-bener langka banget di Bandar Lampung. Dan itu jadi satu titik poin kenapa gue ngambil Ducati Monster. Sangat langka ya. Bukan berarti nggak ada, tapi langka. Karena setahu gue ada sih pengguna Ducati Monster di Lampung, Bandar Lampung terutama, tapi nggak pernah kelihatan. Dan lu kalau bawa motor ini ya kayak the only one aja di sini. Itu. Terus di sisi lain juga ya rezeki gue pasnya di motor ini kawan-kawan ya. Seperti gue bilang, gue pakai uang tabungan nikah gue cuy. Ya daripada gue nggak nemu jodoh ya kan, mending makanya gue pakai aja dulu ya kan. Aduh. Jadi ibaratnya ya daripada uang itu nganggur, kita pakai dulu aja ya kan. Hey, lu kalau bawa motor dari hasil keringet lu sendiri Pak, wah gila lu mau geber-geber orang nih kayaknya enak banget gitu. Terus lagi kalau misalkan kalian nih ya yang kemarin ngujat, moge minjem aja bangga, asik. Oh si Rizky itu, alah itu mah moge dipinjemin, itu mah moge dikasih, bangga amat.
berawal dari hinaan-hinaan itu kawan-kawan gue bisa kayak gini, bener dah. Ketika kita dihina, itu salah satu cara membalas yang terbaik adalah dengan suatu bukti sih, proses, bukan dengan adu mulut. Gue mah kayak gitu ya. Gue dihina, diejek mah pasti gue orangnya diam gitu loh. Cuma gue lebih ke membuktikan aja gitu loh, pakai pembuktian gitu loh. Kalau gue gak seperti yang mereka bilang. Ketika kita dihina, itu pasti kesel banget ya kan, kesel banget jujur sih. Tapi ya kalau gua itu diam aja. Yang penting kita tunjukin aja kalau kita itu nggak seperti yang dia bilang, dan kita bisa lebih dari yang dia bilang. Dan malah kalau orang yang selalu menghina, mengejek, atau iri, atau stuck, atau gibah lah ya, tukang gibah gitu, gibahin kita, itu adalah orang-orang yang nggak maju menurut Bro Rizky ya. Karena dia hidupnya cuma mikirin satu orang gitu loh, yang dia benci doang gitu loh. Dan adalah orang yang nggak bisa menghargai suatu proses seseorang. Ya gitulah yang namanya, kalau orang udah benci itu pasti bakal benci. Mau lu melakukan 1 juta kebaikan juga yang dianggap cuma ya itu kesalahan lu. Jadi wajar kalau misalkan ada yang benci, ada yang senang. Itu adalah hal wajar kalau lo main-main dunia kayak gini kan kawan ya. Dan lo kalau ketika ngelihat Bro Rizky bawa motor kayak gini, gue yakin orang-orang makin banyak yang nggak seneng. Ada yang nggak seneng, itu ada gitu loh. Yang kalau misalkan diginiin dikit, oh gue gila anjir, bangga amat sih moge dipinjemin anjir. Sekarang nggak lagi bor, gila lo. Hasil keringet gue ini bor, gila lo. Gue nabung bor pakai uang nikah gue spend money buat beli motor doang, uang nikah gue anjay. Terus juga makasih ya buat kawan-kawan yang kemarin udah bilang, Bang, kalau misalkan Ducati Monster itu mesinnya L-twin, terus kalau misalkan kalipernya Brembo, kan gue tanya ya, gue nggak tahu kalau Ducati Monster ini udah dimodifikasi apa enggak, karena memang unitnya datang tuh kayak gini kawan-kawan. Jadi kemarin bilang, Bang, kalau Ducati itu rata-rata atau apa ya, OM-nya kalau nggak salah itu udah pakai Brembo Bang, karena itu udah standarnya mereka, standar pabrik mereka. Oh, gue baru tahu cuy, gila juga ya ternyata ya, anjay, juk ya kan, gila, cewek boy, nggak bisa gue yang kayak gini, aduh. Emang kalau cewek cantik tuh beda ya healingnya ya. Orang jalan langsung berhenti cuy. Coba kalau cowok, bodo amat, aduh. Terus juga Bang, ada yang nanya kan, untuk panasnya Bang, panasan si termos ini apa si Magicom Bang? Wah gila lu kalau dudukin Ducati Monster Pak, gila lu nggak lihat selangkangan gue jamet. Nah nih, kalau misalkan kalian lihat nih, kalau lo lihat kaki gue tadi kayak gini Pak, panasnya udah bilang Pak, panas banget Pak, sumpah Pak, gila lo, panasnya luar biasa Pak, gila panasnya, bukan gila lagi, lebih dari Magicom Pak panasnya Pak, untung Pak, gila, untung telur gue udah dikader sama Magicom bor, gila, dikader apaan Bang, di inilah, dilatih gitu loh, aduh gila, untung, jadi lo panas dikit Pak, wah gila lo, telur lo udah biasa Pak, untungnya gue udah dikader Pak sama Magicom Pak, telur gue. Minimal biji itu udah kulitnya udah 5 cm Pak, gila. Itu ya buat panasan motor ini cuy, karena knalpotnya itu di pantat ya cuy ya. Jadi lo bisa bayangin aja panas lo gimana lo ngedudukin knalpot cuy. Terus untuk posisi nyaman ya, posisi nyaman motor ini dong ya. Nyamanan banget termos sama Magicom Bang. Wah gila, pasti enakan termos sih kawan-kawan, karena posisi ridingnya juga nyaman, enak, gak pegel. Tapi untuk jujur kalau gua kan orang yang suka bawa motor bumbuk ya, ini adaptasi lagi kawan-kawan. Jadi mungkin kemarin ada yang nanya, Bang, adaptasinya gimana? Apakah lo berubah lagi atau pegel-pegel atau gimana? Jujur gue pegel-pegel cuy sekarang, walaupun posisinya posisi nyaman, karena dari bertahun-tahun lamanya gue selalu dimanjakan dengan motor bungkuk. Jadi ketika gue balik lagi ke motor yang mungkin tegak gini atau street fighter gini ya, jujur gue pegel cuy, pegel gue punggungnya. Bang, untuk suara Ducati kok nggak enak ya? Iya cuy, memang gue pernah bilang di live Instagram gue nggak seneng sama suara Ducati gitu loh. Tapi ada satu titik poin yang ternyata akhirnya bikin gue suka. Apa Bang? Nih dengerin. Wah gila itu bor, dentuman Blair L-twin-nya itu loh, gila loh. Terus lo kalau kebut Pak, itu kayak lo kayak mobil motor ember, tapi ada peletak-peletaknya Pak, dan itu enak banget Pak. Nih kita muter lagi aja ya. Ini sengaja gue muter-muter kota biar kalian bisa dapat view-nya yang enak lah ya. Nih ya, kita aja kebut ya. Sama satu lagi handlingnya juga enak kan. Termos, I need toast now. Let's go. Wow. Wah gila. Apa harus kita lakukan melihat tikungan kawan-kawan? Pada dong mirengan.
gila, 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 gila. Aduh, kuping gue masih aman kan? Oh, aduh, gue takutnya copot cuy. Cuma motor ini satu-satunya yang bikin kuping telinga gue copot waktu gue pertama kali riding war. Gila, gila. Oke kawan-kawan, gue bakal ngejawab 5 pertanyaan yang beruntung yang masuk vlognya Bro Rizky tentunya ya. Pertanyaan pertama yang mungkin bakal Bro Rizky jawab itu dari Denny Dermawan ya. Bang, gimana perasaan lu sekarang setelah semua pencapaian lu tercapai, dan bagaimana pendapat lu tentang orang-orang di luar sana yang rengek minta moge sama orang tuanya? Kalau dari Bro Rizky, alhamdulillah ya, gue balik lagi tetap bersyukur, tapi tetap moge itu jangan sampai merubah karakteristik lu, dan jangan sampai lu terbawa suasana sensasi moge ya. Yang penting lu tetap bersyukur aja. Dan satu lagi, kalau misalkan gue ngeliat orang yang ngerengek minta moge, ya mungkin satu ya, mereka belum bisa merasakan cari keringat sendiri itu gimana ya. Balik lagi ke orangnya aja lah. Kita sebagai manusia nggak usah namanya ngejelek-jelekin orang lah ya. Kalau gue kan simple orangnya, gue nggak mau diusik, gue juga nggak mau ngusik orang. Biarin orang berpendapat apa tentang diri mereka dan diri kita pribadi, yang penting kita menjadi orang yang lebih baik. Itu aja kawan-kawan ya. Prihanto, apa hal yang paling berkesan yang dirasa ketika menjual R6 dan mendonasikannya? Alhamdulillah sih, sampai saat ini gue jujur, gue udah lempeng cuy, udah tenang cuy. Kagak ada yang namanya rasa-rasa kayak kemarin ya. Seperti biasa, nggak terlalu. Ketika gue lebih berekspresi di jalan, gue lebih pede gitu loh. Gue nggak berpikir ini motor dikasih, ini motor dikasih. Buat Bang Rizky, kenapa pilih Ducati ketimbang Kawasaki? Terus dengan hasil kerja ke Bang Rizky ingin beli motor lagi, kasih alasannya kapan bisa porong lagi. Salam satu aspal. Satu, kenapa pilih Ducati? Tadi abang udah jelasin ya. Ini adalah motor yang paling langka cuy di Lampung, bener-bener langka ya, bisa kehitung. Terus kedua, gue pengen nyoba motor dengan karakteristik yang berbeda. Dan ketiga, satu lagi, ini motor sebagai batu loncatan aja, gak akan jadi motor yang lama ya. Mungkin nanti bakal gue jual, kita bakal upgrade ya, doakan aja. Makanya kalau ada iklan jangan di skip ya, biar kita bisa upgrade ke 4 silinder lagi kawan-kawan ya. Bukannya kita nggak bersyukur, bukannya Bang Rizky nggak bersyukur dapet ini, tapi abang mah orangnya sadar diri kalau ngerawat motor seperti ini kawan-kawan itu sangat mahal sekali. Di Bandar Lampung belum ada dealernya, jadi kalau bisa ya pakai motor yang motor Jepang aja lah, yang lebih masyarakat lah. Oke, pertanyaan berikutnya dari Putra 29. Mau nanya nih Bang, dari segi ketahanan panas mana yang lebih nyiksa biji? Jujur lebih menyiksa si termos ini ya, jujur banget ini Bang, ini nyiksa banget ya kawan-kawan. Lebih pedih lo naik motor ini daripada Magicom. Panasnya sangat menderita sekali lo kawan-kawan. Di daerah selangkangan, terutama bagian ini kawan-kawan. Aldi S Nola, Bang, ntar buat video gimana perbedaan rasaan dari yang selalu reading position sport pindah ke motor yang nggak terlalu nunduk. Pegel banget. Pegel banget, gue jujur pegel bener ya kawan-kawan, karena gue harus adaptasi lagi ke stang yang ibaratnya Street Fighter, yang biasanya gue selalu dijejelin bertahun-tahun itu stang bungkuk, dan akhirnya gue harus balik lagi ke ya kayak gini lagi. Pokoknya beradaptasi di sini cuy, lu bakal pegel banget. Jadi sekali lagi, kalau kalian mau ikutan kayak gini, kalian harus follow Instagram Bro Rizky biar kalian paham ya. Kapan lagi bisa Bro Rizky jawab langsung di vlog ya kan? Oke, seperti biasa. Masa hari ini hari gini premium, aduh, Bro Rizky dong, seperti biasa. Ducati itu selalu diisi dengan bensin yang sangat banyak ya kan, dimana pengguna Ducati biasanya adalah orang-orang sultan. Tidak dengan saya. Seperti biasa, pertama, aduh, gue ini sebenarnya nggak mau pamer kawan-kawan ya. Kalau bawa Ducati itu harus namanya gila, kelihatan sultan ya, gila. Duit itu harus merah-merah kawan-kawan. Nah, harus kelihatan sultanisme ya, jangan sampai kelihatan miskinisme. Hari gini bawa Ducati isi 10.000, aduh, tolonglah, dikit lah, sombong dikit. Jadi kita tuh harus sombong dikit kan, karena kita bawa Ducati ya. Kalau misalkan nggak bawa Ducati tuh, aduh, kayak 10.000 aja udah deh. Mereka tidak tahu. Kayaknya kita buka dulu ya kan. Ya, seperti biasa, Ducati itu harus namanya isi bensin ya kan. Pertamax 10.000. 10.000 ya Mbak. Maaf. 1, 2, 3, 4, 5. Udah berapa Mbak? Pas ya. Terima kasih. Sultan menangis lihat ini.